Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus di awal pekan ini. Mari kita berkarya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Ramangun akan menyapa saudara sekalian, para kekasih Yesus Kristus dari firman Tuhan yang tertulis di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang mencelakakan bagi kita. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kepada kita tidak pernah dirancang suatu perkara yang membawa kecelakaan, tapi Dia selalu merancang hal-hal yang membawa damai sejahtera, sehingga memberikan kepada kita hari depan yang penuh bahagia. Saudara, manusia sering merasa hidupnya terpisah dari Tuhan. Mereka tidak mau menyatu dengan Tuhan. Padahal di zaman perjanjian baru ini, ketika Tuhan telah mencurahkan roh-Nya kepada kita, maka kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Tetapi banyak orang merasa hidupnya sangat jauh dari Tuhan, sehingga ketika mengalami goncangan hidup, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka merasa seolah-olah Tuhan yang tidak memperdulikan, dan seolah-olah Tuhan yang menghukum karena dosa kita. Bahkan menganggap Tuhan itu harus bertanggung jawab dengan segala persoalan yang terjadi bagi kita, karena Dialah yang membuat semuanya. Kan Dia Tuhan, Dia melakukan semuanya. Dia membuat sukacita, Dia membuat penderitaan. Emang Tuhan itu mempermainkan kita? Jangan gitu dong bro, berpikir tentang Tuhan. Kita harus melihat Tuhan itu sebagai Allah yang merencanakan yang baik bagi kita dari celah-celah banyak keinginan kita. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, bukan karena Tuhan rencanakan, tetapi karena keinginan kita, karena kebebasan kita berpikir, karena ketidakpedulian kita kepada Tuhan, sehingga banyak terjadi persoalan-persoalan yang harus kita tanggung jawabi, bukan Tuhan yang harus bertanggung jawab. Coba misalnya, kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden? Sehingga dia terusir, dia mengalami penderitaan, bahkan kematian. Ini salah siapa? Masa kita memberikan itu jadi tanggung jawab Tuhan? Tuhan memberikan kebebasan karena Dia menghargai kita. Lalu Adam dan Hawa melacurkan kebebasan itu, sehingga membawa perselingkuhan dengan Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa, dan tentu dia harus bertanggung jawab dengan semua perbuatannya itu. Ayo kita sadari. Ya misalnya juga Ayub, seorang manusia yang saleh, yang sangat menderita, baik secara keuangannya, secara sosial, bahkan secara fisik dia menderita, di mana tubuhnya penuh dengan koreng-koreng kalau kita melihatnya. Lalu siapa sih yang menginginkan penderitaan Ayub? Apakah Tuhan menginginkan penderitaan Ayub? Atau Ayub menginginkan penderitaan atau karena kesalahannya? Bukan. Ayo kita baca kitab Ayub. Akan kita temukan nanti di situ bahwa ada keinginan sang iblis untuk mencobai, untuk mendakwa kesetiaan Ayub di hadapan Tuhan. Maka kepada Ayub diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang boleh dia lakukan kepada Ayub, sembari melihat bagaimana keteguhan iman Ayub. Dia berpihak kepada siapa? Itu sebabnya sampai istrinya juga menyesali sikap Ayub yang masih setia kepada Tuhan, meskipun mereka sudah mengalami kebangkrutan,
Bahkan suaminya menjadi laki-laki terhina karena tubuhnya penuh dengan berbagai borok yang memalukan. Sehingga Ayub sekalipun mengalami hal yang demikian, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel juga dalam konteks ini dalam kitab Yeremia, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami sengsara, mereka terbuang ke Babilonia. Mereka akan mengalami pembuangan itu selama 70 tahun. Kenapa? Keinginan siapa? Ya memang mereka tidak menginginkan, tapi karena tindakan mereka yang melecehkan Tuhan. Karena mereka menyembah berhala-berhala, maka Tuhan menghukum mereka supaya orang-orang yang melacurkan dirinya ke dalam keberhalaan ini, maka mereka dibuang sampai orang-orang yang bersalah ini berganti generasi, sehingga tumbuhlah tunas baru nanti yang akan dibawa keluar dari tanah Babilonia untuk membangun kembali Yerusalem itu. Di sini rencana Tuhan kita lihat bagaimana Tuhan merencanakan yang terbaik. Ya, ada orang tidak melihat rancangan Tuhan di dalam dirinya. Padahal dengan jelas ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan, mari kita menciptakan manusia itu segambar dengan rupa kita. Artinya setiap pribadi-pribadi itu adalah rancangan Tuhan sebenarnya. Hanya rancangan Tuhan itu kita nodai dengan keinginan kita, dan rancangan Tuhan itu dirusak oleh iblis, dan rancangan Tuhan itu menjadi demikian terlantar. Coba kita mengingat, Tuhan merencanakan kita sehingga tidak ada seorang pun manusia yang kebetulan lahir di tengah-tengah dunia, tapi setiap orang memiliki rancangannya. Dia juga menetapkan keluarga menjadi rancangan di tangan Tuhan, supaya keluarga itu menjadi mitra untuk memelihara dunia ini, menjadi mitra untuk menciptakan manusia di kolong langit ini lewat keluarga itu. Maka Tuhan menganugerahkan seks yang bisa melanjutkan keturunan kita, karena keturunan manusia, karena Allah mau bermitra dengan kita. Saudara-saudara, mari kita mereview kembali, mari kita menata ulang kembali iman kita, bahwa Tuhan memimpin umatnya, bahwa Tuhan merancang apa yang terbaik bagi umatnya, bagi kita secara pribadi, dari lorong-lorong keinginan manusia. Sehingga keinginan manusia yang mencelakakan itu berdampingan dengan rancangan Tuhan yang membawa rancangan kedamaian. Agar kita melihat, agar kita mempertimbangkan, agar kita memutuskan, kita ikut rancangan siapa? Kita ikut rancangan pribadi kita atau ikut rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan sungguh luar biasa. Dia menuntun kita ke jalur ilahi yang penuh dengan kebahagiaan itu ya. Sekalipun kita pernah terlanjur mengikuti pikiran kita, sekalipun kita terlanjur menjalani kehidupan karena mengandalkan kemampuan kita, dan mungkin kita menemukan jalan buntu, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dari sana juga kita ditarik, dibangun dengan rencana dan rancangan baru. Lalu dia berkata di Yeremia 31 ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan melihat, dari jauh Tuhan berseru, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya, oleh sebab itu aku melanjutkan rancanganku kepadamu. Ikutlah rancangan Tuhan. Karena dengan rancangan Tuhan, kita akan mendapatkan hidup kita yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Kita doakan saudara kita yang sakit, agar mereka juga mendapat kekuatan dan rancangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau ternyata kami juga ada dalam rancangan Tuhan. Sekalipun penyakit bukan kami inginkan, tapi penyakit juga boleh terjadi karena beberapa hal dalam diri kami. Tapi rancangan Tuhan di dalam diri kami akan membawa kami keluar dari tekanan itu. Rancangan Tuhan akan memberikan harapan baru bagi kami. Rancangan Tuhan yang kami sadari akan memberikan motivasi baru bagi kami. Khususnya kepada inang yang kami kasihi, Bu Nur Simatupang Tuhan, yang beruntung 2 kali kena COVID. Biar Tuhan dia merasakan juga bahwa di dalam dirinya yang terus-menerus dilanda COVID ini, Tuhan,
boleh melihat rancangan Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia memiliki pengharapan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa dengan yang inang yang kami kasihi, Aksameri Buru Tubing, Nyonya Utagalung, Opu Gita Buru. Tuhan, dengan anaknya juga Tuhan yang mengalami juga pandemi COVID, biarlah dia juga Tuhan melihat rancangan Tuhan di dalam diri mereka, bahwa dengan rancangan itu mereka akan dibawa, dituntun keluar, menang menghadapi perkara-perkara penyakit, karena Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan bagi kami untuk melawan penyakit, apalagi Tuhan dengan COVID-19, dalam nama Yesus Kristus. Kami juga membawa inang yang kami kasihi, Dr. Dermawan, yang juga Tuhan mengalami sakit pada hari ini dan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan dia yang banyak menolong orang-orang yang sakit, memberikan waktunya Tuhan. Sekarang dia harus kami doakan. Sekarang kami harus memperhatikannya. Ada saatnya dia memperhatikan kami, tapi ada saatnya juga kami akan memperhatikannya, mendoakan dia di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami yakin ketiga saudara yang kami kasih ini akan melihat rancangan Tuhan di dalam penyakit yang boleh mereka derita, sehingga mereka memiliki kekuatan, memiliki harapan dan kepastian bahwa Roh Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.